Baik, di tutorial pertama tadi kita sudah menginput beberapa data yang akan kita analisis secara statistik melalui program SPSS. Ada beberapa tabel yang masih belum terisi, yaitu gain. Gain ini adalah selisih antara post-test dan pre-test. Kemudian kelompok ini terbagi tiga, yaitu kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian endgain adalah selisih antara post-test dan pre-test dibagi skor maksimal ideal, yaitu 100, dikurangi pre-test. Nah, untuk mengisi ini kita memerlukan rumus. Pertama, kita akan mencoba mengisi kolom gain. Langkah pertama, kita sorot tabel yang berada di baris pertama. Kemudian kita pilih menu transform dan pilih compute variable. Nah, di compute variable ini ada beberapa hal yang harus kita isi. Pertama, karena kita akan mengisi kolom gain, kita tulis atau ketik di target variabel ini dengan gain. Setelah itu, karena gain adalah selisih antara post-test dan pre-test, maka kita masukkan post-test terlebih dahulu ke dalam numeric expression. Dikurangi post-test dikurangi pre-test. Setelah itu oke. Ini kita tutup saja, tidak usah disimpan. Nah, dengan demikian seluruh kolom gain akan terisi dari baris pertama sampai baris terakhir, yaitu 177. Berikutnya kita akan mengisi kolom endgain. Caranya sama, hanya rumusnya saja yang berbeda. Endgain kita sorot, kemudian pilih transform, klik compute variable. Nah, yang gain ini kita ganti menjadi endgain. Kita reset saja supaya enak, sehingga semuanya 0. Ulangi, endgain. Karena ada beberapa hal atau rumus yang sedikit bertentangan, yakni antara pengurangan post-test dan pre-test, kemudian dibagi skor maksimal ideal dan dikurangi pre-test, maka kita akan menggunakan tanda kurung. Klik tanda kurung tersebut, kemudian masukkan post-test dikurangi dengan pre-test. Setelah itu dibagi antara skor dibuat kurung dulu, yaitu skor maksimal ideal 100 dikurangi dengan pretest. Setelah selesai, klik OK. Ini juga ditutup dan tidak usah disimpan. Nah, dengan demikian kolom gain dan kolom endgain sudah terisi. Tinggal satu kolom, yaitu kelompok. Untuk kelompok ini kita membagi 3 kelompok pada masing-masing kelas. Supaya beraturan, kita bagi saja kelas itu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Karena tadi simbol kelompok itu 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi, maka akan kita isi dengan simbol angka 1, 2, dan 3. Masing-masing kelas itu
10. Satu caranya, klik satu itu, kemudian di blok, klik copy, kemudian di blok sampai 10, 2 sampai 10, kemudian klik kanan, paste, kemudian 2, ketik angka 2, setelah itu di copy dan di blok dari 11 sampai 2, dari 12 sampai 20, klik kanan, paste. Selanjutnya pada baris ke-21 kita isi 3, kemudian di klik kanan pada 3 yang pertama, klik copy, kemudian blok dari 22 sampai 30, klik kanan, paste. Setelah selesai satu kelas itu terbagi menjadi 3 kelompok. Dari yang 1 paling atas sampai 3 paling akhir kita blok, kemudian klik kanan, copy, dan dipastekan pada baris ke-31. Begitu seterusnya. Nah, karena ada kelebihan 3 baris, nah ini harus dihapus karena akan merusak hasil pengolahan SPSS nantinya. Jadi harus dihapus. Caranya dengan menyorot bagian pinggir sekali dari baris ini, klik dan tahan sampai di kolom yang terisi secara tidak disengaja. Setelah itu klik kanan dan klik clear. Maka data yang berlebih tadi otomatis terhapus. Dengan demikian, data yang kita input semuanya telah terisi. Selanjutnya yaitu menganalisis secara statistik data mentah ini, baik secara normalitas, homogen, melalui uji perbedaan satu sampel, dan seterusnya. Untuk bagian ini akan dijelaskan pada tutorial ketiga. Terima kasih.